Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 456 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 3 Maret 2021 dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6 mengatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ido dihalasok kamu nang pe marsak hamu satok kinuai." Di bagasan ragam ni pangujunan molo tung ikoni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sungguh suatu sukacita yang sangat besar dan tak tergambarkan mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Namun, mengapa tidak semua orang percaya berlimpah dalam sukacita dan keyakinan di dalam Yesus Kristus? Mengapa ada orang percaya masih kurang antusias? Mungkin salah satu alasannya adalah penderitaan, pencobaan. Kita semua menderita. Kita semua mengalami ketakutan dan kesakitan di dunia ini. Kita mungkin kehilangan kenyamanan karena pandemi coronavirus 19 yang sedang mewabah hingga saat ini. Saat mengalami kesulitan seperti ini, ada orang yang kegembiraannya terhenti, meragukan firman Tuhan, kehilangan antusiasme, dan kepercayaannya goyah kepada Yesus Kristus karena kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidupnya membuat sebagian orang berkecil hati. Saudara-saudara, surat Petrus ditulis oleh Rasul Petrus pada pertengahan hingga akhir tahun 60-an Masehi. Mungkin sekitar tahun 67 atau 68 Masehi saat pemerintahan Kaisar Nero yang menganiaya orang Kristen di waktu itu. Rasul Petrus menulisnya di Roma, tepat sebelum dia menjadi martir di sana karena menjadi pengikut Kristus. Petrus menyebut dalam suratnya cobaan dan kesengsaraan yang akan dialami oleh orang Kristen karena mengikut Kristus. Petrus mengingatkan tentang harapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Petrus menggambarkan orang percaya sebagai umat yang dipilih dan ditakdirkan oleh Tuhan, dan inilah intinya siapa kita
sebagai orang Kristen. Anda dan saya dipilih oleh Tuhan. Itu adalah tindakannya dari segala kekekalan, tetapi yang lebih penting itu adalah pilihan yang membawa kita ke masa depan yang aman. Dipilih oleh Tuhan, itulah identitas kita. Hidup sebagai orang di pengasingan di dunia ini dan menghadapi pencobaan sebagai dampak dari apa artinya dipilih oleh Tuhan. Pencobaan-pencobaan mungkin mendatangkan air mata dan rasa sakit, tetapi jangan lupa, pemurnian ini menghasilkan iman yang memuliakan Tuhan. Apa yang hendak Tuhan capai dengan membiarkan keadaan sulit masuk ke dalam kehidupan anak-anaknya? Pencobaan berguna untuk memurnikan iman kita. Setiap situasi dirancang oleh Tuhan untuk memurnikan karakter berharga dari iman kita. Saat emas dibakar di dalam perapian, akan dapat diketahui mana yang emas, mana yang bukan biji emas. Saat emas diuji, maka di situ akan terjadi pemurnian demi pemurnian. Iman Kristen harus dimurnikan untuk menghilangkan kotoran dosa, supaya kita memancarkan cahaya kemuliaan Kristus dan boleh menjadi berkat. Kristus telah memberi kita harapan. Dialah yang memberi kita sukacita untuk bertahan selamat dari segala pencobaan. Akhirnya kita bersukacita dalam pengharapan Kristus di tengah berbagai-bagai pencobaan hidup. Dengan demikian, tragedi pencobaan menjadi sukacita bagi orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Maka pencobaan membawa kehormatan, pujian, dan kemuliaan bagi Raja kita dan kerajaannya. Oleh karena itu, terlepas dari ketidaknyamanan pencobaan, kita harus bersukacita dalam pengharapan kemuliaannya. Kita harus bersukacita dalam pencobaan, karena pemurnian iman itu menghasilkan kemuliaan yang lebih besar bagi Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, umatnya dapat bertahan dari ujian pencobaan. Umat Kristen mampu menanggung saat-saat sulit karena Tuhan mengasihi anak-anaknya dan mereka dapat mengandalkannya, mempercayainya. Saudara-saudara yang terkasih, jika Anda bergumul pagi ini, Anda diliputi keraguan, jika hidup Anda tampak penuh kesulitan, jika Anda merasa tersesat dan berjuang untuk menemukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kacau, pesan Petrus kepada kita masing-masing sederhana: bertahan, berpegang teguh pada iman, karena penderitaan dan pergumulan kita hanya sementara, tetapi kemuliaan masa depan yang menanti kita masing-masing adalah kekal dan jauh melebihi apapun yang kita alami saat sekarang ini. Berpegang teguh pada iman, iman dalam pengetahuan pasti bahwa Tuhan dalam kasih-Nya memelihara kita. Berpegang erat pada Tuhan, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Bersiaplah untuk kemuliaan oleh hal-hal yang kita derita dalam kehidupan duniawi
lewat pencobaan-pencobaan karena Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Kudus, Bapa kami yang di surga, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami, umat-Mu yang telah Engkau panggil, Engkau pilih menjadi milik-Mu. Jaga dan peliharalah tubuh dan jiwa kami. Berilah kami kekuatan untuk selamat menghadapi berbagai-bagai cobaan dalam kehidupan kami, termasuk kesulitan pandemi coronavirus 19. Berilah kami kekuatan dan selamat atas pengasihan-Mu, supaya kami hidup dalam damai dan setia mengikut anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 456 ayat 1. Ya Tuhanku, Kau milikku, sukacitaku. Kau damaiku, Kau hidupku, kemuliaanku. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.